Assalamualaikum, hello friends, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau lihat, ini sebuah video yang menarik banget untuk kita lihat, yaitu judulnya luar biasa keren. Bukan Jakarta, kota modern pertama di Indonesia sambangi Eropa. Nah, karena ini kotanya tuh modern banget guys, gitu. Ternyata bukan Jakarta. Jadi ini kira-kira ini kota yang mana gitu ya. Oke, sebelum kita play ini video, buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi yuk langsung aja dulu kita choose video kali ini. Let's go. Oke, seperti biasa ya, untuk video originalnya teman-teman silahkan mampir di Dunia Seleb. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Oh, bergaya Eropa. Bukan Jakarta, ini dia kota modern pertama di Indonesia. Wow. Kita sudah sampai di Kuala Kencana. Kuala Kencana. Jadi inilah suasana di Kuala Kencana. Selain terkenal dengan keindahan alam, Indonesia juga memiliki kawasan dengan konsep modern. Salah satu tempat modern pertama di Indonesia ada di Kuala Kencana, Papua. Wow, jadi ternyata di Kuala Kencana, Papua, guys. Sehingga suasana asri dan sejuk bisa didapatkan di kota ini. Gila, emang cantik sih. Keindahan kota Kuala Kencana sangat rapi dan asri, seperti menggambarkan suasana di pemukiman luar negeri. Area seluas 1.778 hektar di area Kabupaten Mimika, Papua Tengah, merupakan Kabupaten Mimika, Indonesia yang dibangun di tengah hutan tropis. Wow. Kota ini didirikan untuk mendukung operasional perusahaan serta mendukung perkembangan kota Timika dengan konsep kota berwawasan lingkungan. Kota berwawasan lingkungan. Wah, berarti ini sehat lah ya. Salah satu kawasan terbatas yang berada di kota Mimika, Papua. Kuala Kencana adalah kota pertama di Indonesia yang telah menggunakan sistem underground utilities untuk saluran kabel listrik, komunikasi, serta distribusi air bersih dan pengolahan limbah yang terpusat. Di distrik Kuala Kencana tidak ada tiang jalur kabel listrik. Wow, keren ya, nggak ada tiang kabel listrik loh. Merapi di dalam tanah. Jadi ini Kuala Kencana tertanam sebuah di distrik tanah. Kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 5 Desember 1995. 95, Presiden Soeharto. Kawasan penduduk yang dibangun oleh Freeport untuk mendukung aktivitas di area dataran rendah Papua. Jika dilihat dari atas menggunakan drone, rumah-rumah di distrik itu tampak berjajar rapi membentuk sebuah lingkaran. Iya sih. Terdapat lahan hijau yang penuh dengan pepohonan. Hutan-hutan kiri kanan pohon, terus tiba-tiba kita ada di kota yang modern. Yang modern pokoknya kayak bukan di Papua. Di area pemukiman penduduk juga masih terlihat sangat asri karena banyak pepohonan rindang. Alasan kota ini dijuluki modern karena sistemnya yang rapi dan tertata. Pada bagian atas rumah tak ada kabel yang tersambung dari satu tiang ke tiang listrik lainnya. Wow. Tidak ada kabel yang bersiliweran karena semua kabel yang tersambung sudah tertanam di dalam tanah. Selain itu, sistem pipa air di kota tersebut juga sudah tertanam. Setiap rumah di Kuala Kencana disebut sudah tidak ada lagi menggunakan septic tank karena semuanya sudah sentral di suatu tempat. Selanjutnya, drainase di kawasan itu juga sangat rapi dan baik sehingga terjamin tidak terjadi banjir di pemukiman. Wow, Bahkan karena terjamin kualitas pula air tak yang banjir. baik, maka penduduk bisa langsung minum air langsung dari keran. Salah satunya dengan kehadiran instalasi pengolahan air atau water treatment plant. Ini diresmikan oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng pada Oktober 2023 sebagai upaya menyediakan sarana air bersih untuk masyarakat di kota Timika. Wih, keren woy. Dan pemerintah Kabupaten Mimika bekerja sama untuk mendukung sarana tersebut dengan total dana yang dikeluarkan mencapai 10 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 150 miliar rupiah. Gila. Saat ini, fasilitas instalasi pengolahan air sedang dalam tahap uji coba dan akan dimanfaatkan sebagai fasilitas air bersih yang dapat mendukung kualitas hidup warga kota Timika. Jadi Kawasan ada ini ini juga ya. dilengkapi dengan pusat perbelanjaan yang berada di alun-alunnya. Di supermarket itu menjual berbagai macam kebutuhan yang cukup lengkap. Namun untuk bisa masuk ke supermarket di sini, pengunjung harus memiliki sebuah ID yang hanya digunakan perorangan. Jadi harus punya ID card dulu ya. Dari pemiliknya. Berarti nggak bisa masuk ke
bisa masuk sembarangan nih ke Kehadiran supermarket. Kuala Kencana memberikan nuansa yang berbeda bagi warga Mimika. Memasuki kawasan Kuala Kencana, pengunjung akan disuguhi dengan suasana alam yang terjaga rapi. Wih, bisa dikunjungi, keren nih. Bagian asli dari hutan tropis, flora dan fauna yang terjaga sebagai aset kota yang berharga. Keragaman hayati ini dijaga oleh warga sekitar dan diawasi dengan ketat oleh petugas khusus. Kota ini dikelilingi dengan gedung perkantoran, fasilitas umum dan sosial, serta tempat ibadah di pusat kotanya. Sementara di tengah kota berdiri sebuah patung rancangan Nyoman Nuarta yang menjadi ikon kota Kuala Kencana. Oh. Siapa? Wis Jokowi. Kamu orang Indonesia apa orang bule? Salah. Fasilitas dan keindahan ini dapat dinikmati oleh warga Kuala Kencana dan warga Timika yang bermukim di kota ini. General Superintendent Facilities Management PT FI Samsul Arifin menjelaskan, kota Kuala Kencana telah berkontribusi positif terhadap perkembangan Timika. Wow. Kuala Kencana sukses memadukan unsur keberlangsungan lingkungan atau sustainability serta kebutuhan kehidupan masa kini. Selain itu, Kuala Kencana juga dijadikan sebagai brand badge pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Wow. Serta sempat menjadi lokasi lomba lari maraton dan jalan cepat saat perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Sampai saat ini, Kuala Kencana secara baik sebagai kota tambang modern di Indonesia bagian timur. Kalau di situ muter-muter, tapi kayak masih untuk diketahui, Kuala Kencana memiliki sistem pengendalian limbah dan pengelolaan sampah yang dimonitor secara berkala. Sistem ini berhasil meminimalisasi angka kasus malaria di kota Kuala Kencana. Konsep hunian yang dibangun di kota Kuala Kencana memadukan dua unsur, yakni modern dan alam. Kota ini dibangun menyatu dengan alam dengan tetap menjaga banyak ruang terbuka hijau. Modern dan alam. Kota Kuala Kencana Wow. masih banyak Keren. ditemukan aneka fauna asli Papua yang hidup liar, seperti burung Cendrawasih, kan? ikan raja, rangkong, nuri kepala hitam, kuskus hingga kasuari. Iya, cantik. Oke, timur. PT FI membangun kota modern Kuala Kencana dengan menjaga kelestarian alamnya sebelum nantinya diserahkan kembali kepada pemerintah Indonesia pada masa pasca tambang. Meski berkonsep barat, ada nilai-nilai Nusantara yang terdapat di Kuala Kencana. Beberapa di antaranya yaitu tugu ikonik di alun-alun kota yang merupakan karya dari Nyoman Nuarta, pematung ternama. Tugu ini melambangkan 5 sila Pancasila. Selain itu, alun-alun dibuat menghadap ke arah kiblat dan menggunakan konsep dari Jawa. Di sebelah barat terdapat Masjid Baitur Rahim, sementara di sebelah timur terdapat Gereja Bethlehem. Wow, keren. Nah, teman-teman, itu dia videonya aku tahu ya. Bener-bener keren banget sebenarnya. Emang modern banget ya, nggak kayak di Indonesia katanya tadi ya, udah kayak di Eropa. Konsepnya keren sih, menyatukan alam dengan yang modern itu luar biasa banget sih menurut aku ya. Wah, ini keren banget, perlu nih dikunjungi. Tapi jauh banget. Kalau dari aku sih jauh banget. Aku tinggalnya di Riau, ini tadi di Papua guys ya. Wah, tapi ini keren banget sumpah. Bagus banget ini konsepnya. Kelihatan sejuk. Betulnya nyaman banget kelihatan tuh. Keren. Nah, teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, and subscribe. Tinggal lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye. Assalamualaikum.